Hello guys. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Windows 7 dengan baik dan benar. Untuk cara instalasi Windows 7 sendiri sebenarnya susah-susah gampang. Susah kalau belum paham dan gampang kalau sudah paham. Oke. Sebelum menginstal Windows 7, tadi yang harus diperhatikan adalah pertama, menyediakan kaset Windows 7 itu sendiri atau ISO Windows 7 itu sendiri, kemudian memasukkannya ke dalam komputer yang belum terinstall Windows 7. Setelah dimasukkan, setting BIOS boot pertama adalah melalui kaset atau flash disk. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dari sini kita akan memulai instalasi Windows 7. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kotak kedua, time and century format. Ini kita pakai Indonesia, untuk bahasa bisa Inggris, bisa Indonesia sesuai kebutuhan. Yang ini kita pilih Indonesia. Klik keyboard on input method, kita tetap pakai US, kemudian klik next. Setelah itu pilih install now. Jadi kita harus sedikit bersabar untuk menunggu setup is starting. Karena saya memakai Windows 7 IO, jadi di sini akan muncul jendela jenis Windows yang akan dipilih. Misalkan kalian tidak memakai jenis Windows ini, kalian bisa melewati langkah ini. Jika memakai Windows IO, kalian bisa pilih salah satu. Di sini saya ingin memakai Windows 7 Ultimate Plus Activation. Setelah dipilih, klik next. Akan muncul lisensi term atau perjanjian kita sebagai pemakai dengan development, yaitu Windows sendiri. Beri centang pada expert lisensi, kemudian klik next. Karena kita akan clean install, artinya install dari awal, maka yang kita pilih adalah custom install Windows only. Di sini akan muncul pilihan disk space atau hard disk partisi yang nanti kita buat. Jadi di sini pada umumnya kita akan membuat dua buah partisi, yang satu untuk sistem dan yang satu untuk local disk D. Jadi untuk itu kita klik new, kemudian kita bagi dua size-nya. Saya di sini masih 25.000 MB. Ini dalam bentuk MB. Kemudian klik apply, klik OK. Di sini maka akan muncul yang pertama, yaitu system reserved, partition 2, dan unallocated space. Unallocated space ini berarti belum menjadi sebuah partisi. Untuk itu kita jadikan partisi dengan cara create new, kemudian langsung saja klik apply karena tadi sudah dibagi. Setelah itu kita akan memilih tempat instalasi Windows. Saran saya kita install di drive partition 2 yang ini tengah. Setelah itu klik next. Di sini kita harus sabar menunggu copying Windows file, kemudian getting file ready for installation sampai 100%, installing feature, installing update, dan finishing up. Setelah restart, maka akan muncul loading Windows, itu starting Windows, dan muncul icon Windows seperti pada video.
Sebenarnya sampai di sini Windows sudah terinstall, namun kita masih harus melakukan sedikit konfigurasi dan Windows akan masih sedikit melakukan konfigurasi juga pada sistemnya. Yang harus diperhatikan dalam proses konfigurasi itu adalah konfigurasi waktu yang nanti akan digunakan, karena akan berpengaruh kepada saat kita melakukan koneksi internet. Jadi biasanya kalau salah tanggal ataupun salah waktu, koneksi internet tidak akan bisa, ada peringatan di browser, kita tidak bisa mengaksesnya. Itu tolong diperhatikan. Oke, setelah menunggu cukup lama tadi dan di video saya sedikit percepat, jadi masih ada tahapan selanjutnya, itu completing installation atau mengkomplitkan pemasangan. Pada saat saya membuat tutorial ini sebenarnya sudah agak malam, tapi nggak apa-apa karena masih semangat. Jadi kita lanjutkan sampai proses instalasi selesai. Untuk tutorial selanjutnya mungkin saya akan membuat tutorial instalasi Windows 8 kemudian Windows 10. Nanti juga saya akan memberikan tutorial aplikasi apa saja yang harus dan wajib diinstal setelah melakukan instalasi Windows, serta saya juga akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal driver yang baik dan benar. Jadi kita tunggu sebentar. Sebenarnya dalam instalasi Windows yang lama kita adalah menunggu loadingnya. Jadi setelah restart kembali, sekarang Windows akan melakukan konfigurasi sistem. Di sini tugas kita hanya menunggu. Jika sudah sampai pada jendela ini, yaitu pemberian nama pada user. Jadi di sini saya akan beri nama saya itu Indra, dan di bawahnya akan otomatis tulisan Indra PC. Setelah itu kita klik next. Jika Windows 7 ini dipakai untuk keperluan yang sangat privat, maka password sangat direkomendasikan. Namun jika untuk keseharian biasa-biasa tidak perlu diisi, jadi kita klik next. Untuk tipe your Windows Product Key atau mengisi Windows Product Key, karena ini untuk pembelajaran di sekolah, dan di toko komputer pun biasanya ini dilewatkan karena nanti akan diaktifasi setelah Windows selesai diinstal. Jadi untuk itu kita hilangkan centang pada automatically atau Windows when I am online. Jadi jika ini dicentang, Windows akan otomatis mengaktifasi ketika kita online, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk itu kita klik skip. Nah, di sini perlu diperhatikan baik-baik karena waktu dan tanggal mempengaruhi ketika kita akan berselancar di dunia internet. Untuk itu kita cari yang di daerah Bali, Indonesia, cari +8 Kuala Lumpur, Perth atau Taipei bebas. Jadi kita pilih +8 Kuala Lumpur, Singapura, dan tanggal kita sesuaikan, jam juga kita sesuaikan. Setelah yakin itu sesuai, kita klik next. Terus select your current location. Di sini sebenarnya bebas, jadi
kita pilih public network. Windows akan melakukan konfigurasi terakhir. Jadi di sini tugas kita akan menunggu saja. Saat ini akan sampai di desktop. Karena saya memakai Windows 7 IO, maka aktivasi dilakukan secara otomatis. Misalkan tidak memakai Windows IO, kalian bisa memakai software aktivasi yang terdapat di internet. Nanti akan saya rekomendasikan di tutorial berikutnya software aktivasi yang bagus untuk Windows. Welcome. Oke, kita sudah sampai di penghujung tutorial. Jadi untuk tutorial kali ini sekian dari saya. Untuk dukungan dan support, silahkan like videonya dan subscribe channelnya, agar nanti pada saat saya mengupload tutorial baru ada notifikasi yang diberitahukan. Untuk sahabat yang ingin memberikan komentar, kritik dan sarannya, saya tunggu di bawah di kolom komentar. Jadi silahkan bertanya boleh, silahkan merequest juga boleh. Ini tutorial seputar Windows dan aplikasi. Oke guys, terima kasih sudah menonton tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga tutorial ini bermanfaat.